Halo semuanya, bertemu kembali dengan Bu Eva dalam mata pelajaran IPA, tema 3, subtema 1 dan 2. Hari ini Bu Eva akan mengajak anak-anak untuk belajar tentang listrik. Kita sehari ini belajar menjadi penemu listrik ya anak-anak. Nah, tetapi di sini Bu Eva mengajak belajarnya di rangkaian listrik sederhana. Apa itu rangkaian listrik? Rangkaian listrik adalah susunan alat-alat listrik yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik. Nah, rangkaian listrik sendiri terdiri dari saklar, baterai, lampu, kabel, fitting lampu, dan sebagainya. Di sini yang menjadi sumber listrik adalah baterai. Rangkaian listrik sendiri itu dibagi menjadi 3. Ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel, dan ada rangkaian campuran. Kalau yang ada di gambar atau di layar ini merupakan rangkaian seri. Cirinya dia lampunya itu satu garis lurus, ditempatkan pada satu garis lurus tidak bercabang. Itu contoh dari atau ciri dari rangkaian seri. Contohnya ada di lampu senter. Yang kedua adalah rangkaian paralel. Ciri dari rangkaian paralel ini lampunya itu atas bawah atau bercabang, tidak satu garis lurus ya. Nah, contohnya adalah rangkaian yang dipakai yang ada di rumah itu pakai rangkaian paralel. Kemudian rangkaian campuran. Di sini rangkaian campuran terdiri dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian serinya yaitu di lampu 3 dan 4 dan rangkaian paralelnya di lampu 1 2 2 3 4. Nah, contoh dari rangkaian campuran adalah lampu yang ada pada kendaraan bermotor itu memakai rangkaian campuran. Nah, di sini Bu Eva akan mengajak anak-anak untuk belajar lebih dalam tentang rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara garis lurus. Apabila salah satu komponen pada rangkaian rusak, maka rangkaian yang lain akan ikut bermasalah. Jadi, kalau salah satu lampunya mati, nanti lampu yang satunya juga akan mati. Itu kelemahan dari rangkaian seri. Yang kedua adalah rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang komponennya disusun secara berderet atas bawah atau bercabang ya. Nah, di sini apabila salah satu komponen rusak, maka komponen lain akan tetap berfungsi. Kalau misalkan lampu atasnya rusak, lampu bawahnya tetap bisa menyala. Kita selanjutnya akan belajar tentang kelemahan dan kelebihan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Yang pertama adalah rangkaian seri. Apa sih kelebihan dan kelemahan rangkaian seri? Kelebihan dan kelemahan rangkaian seri ada yang pertama kelebihan hemat kabel karena hanya garis lurus, dia tidak memerlukan kabel yang banyak. Karena dia hemat kabel, otomatis dia hemat biaya ya. Lalu yang ketiga adalah arus listrik yang dihasilkan besar karena tidak bercabang, berarti tidak dibagi-bagi. Tapi dia juga memiliki kekurangan ya rangkaian seri seperti yang Bu Eva jelaskan yang awal tadi. Jika satu lampu padam maka lampu lain jadi padam. Itu suatu kelemahan dari atau kekurangan dari rangkaian seri. Dan lampu tidak menyala terang. Kemudian kita akan belajar kelebihan dan kelemahan dari rangkaian paralel. Apa ya kelebihan dan kelemahannya? Kelebihan. Jika satu lampu padam, maka lampu lain akan tetap menyala dan lampu nyala terang. Nah, ini tidak seperti seri tadi ya. Kalau seri itu dia satu mati, maka yang lain juga mati. Kalau yang di paralel, jika satu lampu padam, maka lampu lain tetap menyala.
Kekurangannya karena dia membutuhkan banyak kabel, karena dia bercabang ya, dia pasti butuh banyak kabel, maka dia boros kabel. Karena dia boros kabel, maka dia juga boros biaya. Begitu anak-anak materi hari ini, semoga anak-anak bisa mempelajarinya dengan baik. Terima kasih setelah melihat video dari Bu Eva, jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.